Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safalin Rasantoso dengan NIM 310142265. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Dan di sini saya ingin mempresentasikan terkait artikel atau paper yang saya buat dengan judul Situasi dan Kondisi Tentara Viet Cong dalam menghadapi pasukan Amerika Serikat pada Perang Vietnam. Selanjutnya, nah, di sini ada abstrak, di mana penelitian ini mengkaji terkait situasi dan teknik tentara Viet Cong dalam melawan pasukan Amerika Serikat selama Perang Vietnam, di mana perang dimulai pada tahun 1954 karena ketegangan ideologis antara Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang berorientasi nasionalis. Nah, tidak terlaksananya pemilihan umum yang diatur dalam Perjanjian Jenewa semakin memperburuk situasi yang mengarah pada konflik bersenjata. Artikel ini akan menganalisis secara metodologis terkait pembentukan Viet Cong itu sendiri. Dukungan publik dan strategi perang mereka serta respon pasukan Amerika Serikat terhadap perkembangan di Vietnam Selatan. Tentunya keterlibatan Amerika Serikat yang bertujuan untuk mencegah penyebaran komunisme pada akhirnya terbukti tidak berhasil. Hal ini mengakibatkan situasi yang kompleks dan beragam yang pada akhirnya berujung pada penyerahan Vietnam Selatan pada tahun 1975. Selanjutnya, nah di latar belakang ini ada peran Vietnam atau Perang Vietnam ini tuh dimulai pada tanggal 21 Juli 1954, di mana setelah penandatanganan Perjanjian Jenewa yang menetapkan batas antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di 17 derajat lintang utara. Pemisahan ini dianggap sementara dan dijadwalkan akan disusul dengan pemilihan umum pada Juli 1956 untuk menyatukan kembali Vietnam. Namun, teman-teman, pemilu tersebut tidak pernah terlaksana, memicu konflik bersenjata antar dua kubu, yaitu antara Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang nasionalis. Selain itu, ada campur tangan dari Amerika yang tentunya memperkeruh suasana yang akan dibahas di pembahasan. Nah, masih seputar tadi, ketakutan akan penyebaran komunisme di Asia Tenggara juga menyebabkan Amerika Serikat terlibat langsung dengan tujuan utama menahan laju komunisme. Namun, di sisi lain, Viet Cong mulai terbentuk pada tahun 1960 dengan dukungan kuat dari masyarakat lokal yang kecewa terhadap pemerintahan Saigon yang dianggap boneka barat. Kompleksitas perang ini melibatkan banyak negara dan melampaui batas militer menjadi konflik ideologis dan politik dalam konteks Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana Vietnam menjadi ajang konfrontasi dua kekuatan besar, sementara rakyatnya terjebak di antara kepentingan global. Perang ini menjadi salah satu konflik terpanjang yang paling berdarah di abad ke-20, yang bukan hanya menunjukkan kekuatan militer saja, tapi berujung juga kepada adu kecanggihan teknik gerilya antara Viet Cong dan canggihnya peralatan tempur yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Namun, dengan kecanggihan teknologi dan senjata modern yang dimiliki Amerika Serikat,
belum mampu mencapai kemenangan, sehingga kemenangan itu berpihak di komunis pada tahun 1975 dan menjadi penanda kegagalan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Tenggara. Next, selanjutnya. Nah, di pembahasan kali ini, yang pertama ada terbentuknya tentara Viet Cong. Apa sih tentara Viet Cong itu? Nah, di sini tentara Viet Cong dibentuk pada tahun 1960 sebagai respon terhadap pemerintah Saigon yang dinilai korup dan pro-barat. Gerakan ini dipimpin oleh Nguyen Hu Tu yang mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat karena membawa nilai-nilai budaya dan filosofis lokal, seperti komunisme, Buddhisme, Taoisme, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah menyatukan Vietnam, mengusir imperialisme Amerika, dan mewujudkan transformasi sosial ekonomi di Vietnam. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada awal terjadinya perang. Latar belakang perang berkaitan dengan kolonialisme Prancis dan keterlibatan Jepang pada saat Perang Dunia Kedua, di mana setelah kemerdekaan Vietnam mengalami konflik internal dan eksternal. Amerika Serikat ikut campur tangan untuk mencegah dominasi komunisme dengan mendukung Vietnam Selatan. Namun teman-teman, ketidaktahuan Amerika tentang kondisi sosial, politik, dan sejarah Vietnam ini menyebabkan kebijakan yang diambil Amerika itu tidak tepat. Selain itu, di pembahasan yang ketiga, peran Amerika Serikat dan keterlibatan Amerika Serikat dianalisis melalui dua model pengambilan keputusan, yaitu ada model rasional dan model instrumental. Nah, di model rasional ini, Amerika memiliki tujuan mencegah komunisme dan bertindak secara terencana untuk mencapai tujuan itu. Namun, implementasinya yang diterapkan oleh Amerika Serikat nyatanya gagal karena mengabaikan realitas lokal pada masyarakat di Vietnam. Selain itu ada model incremental di mana Amerika Serikat membuat keputusan secara bertahap tanpa informasi penuh, seperti pengiriman tambahan pasukan tahun 1965 yang justru memperburuk situasi. Kesalahan fatal AS termasuk ketidaksiapan menghadapi perang gerilya dan kegagalan dalam membangun strategi jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan yang keempat ada taktik yang digunakan tentara Viet Cong, di mana Viet Cong menerapkan taktik perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan lokal, medan hutan yang sulit, dan dukungan rakyat. Mereka menghindari pertempuran terbuka dan fokus pada serangan cepat, sabotase, serta infiltrasi. Strategi ini membuat pasukan AS yang lebih unggul dalam teknologi menjadi tidak efektif. Tentunya dengan strategi atau senjata yang lebih modern dan pengetahuan perang yang lebih memadai tentara Amerika Serikat, tentara Vietnam ini menggunakan teknik gerilya di mana mereka menghindari pertempuran terbuka agar mereka tidak bertemu langsung atau bertempur secara langsung secara habis-habisan. Mereka menggunakan teknik gerilya agar kecanggihan dan tata kelola strategi Amerika Serikat itu buyar. Mereka sehingga mampu menguasai jalannya pertempuran dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan medan-medan yang sulit. Setelah itu ada pembahasan yang kelima, akhir perang, di mana perang ini berakhir pada 30 April 1975 ketika Vietnam Selatan
ketika Vietnam Selatan ketika Vietnam Selatan eh, menyerah, di mana Amerika Serikat menarik pasukannya akibat tekanan publik domestik. Kerugian ekonomi sekitar 200 miliar kemungkinan, maaf salah. Dan hilangnya kepercayaan atas keberhasilan militer di Vietnam. Kemenangan Viet Cong mengakhiri perang dengan reunifikasi Vietnam. Keunikan dari artikel ini tidak hanya menjelaskan kronologi perang Vietnam, tetapi juga menggunakan pendekatan historiografi, yaitu menyusun fakta berdasarkan tahapan-tahapan ilmiah sejarah spesifik heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan sejarah atau historiografi. Salah satu hal penting menarik adalah penggunaan dua metode atau model teori pengambilan keputusan, yaitu ada rasional dan instrumental, untuk menilai tindakan Amerika Serikat selama perang. Selain itu ada artikel ini menggunakan nilai-nilai budaya Vietnam seperti Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme sebagai fondasi ideologis Viet Cong. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak hanya bersifat militer, tetapi juga kultural dan spiritual yang menjelaskan kuatnya dukungan rakyat terhadap gerakan ini. Nah, ada tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala ini keterbatasan sumber primer. Salah satu kendala utama adalah penulisan artikel ini dengan minimnya akses terhadap sumber primer seperti dokumen resmi pemerintah Vietnam atau arsip militer Viet Cong sendiri. Banyak data yang digunakan sebagian berasal dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel media yang mungkin mengandung bias interpretif dari pihak penulis sebelumnya. Selain itu ada hmm, kompleksitas atau konflik yang banyaknya variabel. Perang Vietnam merupakan konflik yang multifas, melibatkan aspek politik, militer, ideologi, dan sosial budaya. Sehingga menyederhanakan tanpa menghilangkan esensi atau peristiwa menjadi tantangan besar bagi penulis agar artikel tetap padat namun tidak kehilangan substansi. Di mana artikel ini dengan banyaknya sumber agar tidak kehilangan substansinya. Kurang lebih begitu. Nah, selain itu ada Perang Vietnam atau kesimpulannya di sini. Perang Vietnam merupakan konflik yang kompleks dan berdimensi ganda baik secara militer, ideologis maupun geopolitik. Dalam perang ini, Amerika Serikat terlibat dengan tujuan utama mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Nah, sebenarnya eh, tujuan utama tentara Amerika Serikat atau Amerika Serikat ini adalah mencegah berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Namun, investasi tersebut tidak memperhitungkan secara menyeluruh dalam sejarah yang dimiliki Vietnam terkait karakteristik sosial, budaya, dan psikologis rakyat Vietnam yang justru menjadi faktor utama keberhasilan Viet Cong atau keberhasilan Viet Cong untuk mengalahkan tentara Amerika Serikat dan Amerika. Tentara Viet Cong menunjukkan strategi yang adaptif dan efektif, terutama dalam menerapkan teknik perang gerilya di medan yang sulit. Dengan dukungan luas dari masyarakat lokal, mereka mampu melawan dan menawarkan kekuatan militer secara teknologi lebih unggul. Padahal Amerika ini memiliki teknologi dan strategi lebih unggul. Namun, dengan perang gerilya dan dukungan dari masyarakat atau masyarakat setempat, Vietnam ini mampu memenangkan peperangan dengan menguasai medan pertempuran. Keunggulan ini bukan hanya
taktik lapangan saja, tapi juga karena mereka memahami konteks sosial, politik, lokal yang mengandung atau menggunakan ideologi sebagai alat pemersatu. Sebaliknya, Amerika Serikat gagal menyusun strategi jangka panjang, kurang setiap dalam hal intelijen dan terdahulu bergantung pada kekuatan senjata. Keputusan yang diambil cenderung bersifat reaktif dan tidak terkoordinasi dengan baik, bahkan sering diwarnai oleh tekanan politik dalam negeri. Perang ini juga berakhir dengan kemenangan pihak komunis dan reunifikasi Vietnam pada tahun 1975, di mana Vietnam bersatu. Kekalahan Amerika Serikat dalam perang ini menjadi perjalanan penting mengenai pentingnya pemahaman mendalam terhadap konteks lokal dalam setiap kebijakan luar negeri dan militer tentunya. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan bahwa keberhasilan strategi militer tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata dan kecanggihan senjata dan strategi yang dimiliki saja, teman-teman. Tetapi juga pada kebermanfaatan atau kecermatan dalam menganalisis situasi medan, baik sosial, politik, dan budaya. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.